Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Anugerah Multimedia dan Technical Service, channel seputar multimedia dan servis elektronik. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara cepat memperbaiki lampu LED atau lampu penerangan LED yang rusak atau mati apabila rekan-rekan lampu penerangan rumahnya mati. Jangan dibuang dulu, lebih baik diperbaiki atau dibawa ke tukang servis karena masih bisa diperbaiki daripada beli mahal-mahal. Lanjut aja ke topik pembahasan kali ini. Pengalaman saya dalam memperbaiki lampu LED harus didukung dengan alat-alat untuk memperbaiki ya. Alat pertama adalah pembuka casing. Kita harus punya alat pembuka casing agar mempermudah dalam pembukaan casing atau mika penutup, karena dalam lampu tertentu agak sulit untuk membukanya, maka kita harus punya alat pembuka. Tapi apabila tidak punya, ya kita bisa memakai alat seadanya, yang penting bisa untuk membuka. Akan saya coba praktekkan untuk membuka ya. Pertama, alatnya kita masukkan ke sela-sela mika penutup ya, agar tidak pecah. Hati-hati. Setelah masuk baru kita jenggal sedikit demi sedikit mengelilingi ya, karena di dalamnya ada lem silikon. Ini sudah terbuka. Zoom sedikit biar jelas. Ini dalamannya. Di dalamnya itu ada PCB LED ya. Ini yang PCB LED mesin terpisah, mesinnya aja ada di dalam. Itu adalah driver LED-nya. Pertama, untuk mengetahui apakah LED ini rusak atau tidak, tentu kita colokin ke listrik. Tapi ini sudah saya coba dan rusak. Tahap awal adalah pengecekan mata LED ya, mata LED ya, yang kuning-kuning ini adalah mata LED, yang kuning-kuning keliling, dengan menggunakan tester LED ya, untuk mengetahui apakah LED-nya ini masih normal atau tidak. Tapi untuk pertama kali kita lihat dari bentuk fisik. Kalau LED-nya ini mati, pasti tentu dia agak seperti gosong di tengah-tengah. LED-nya ini agak gosong ya, pasti gosong dikit atau hitam. Biasanya di kuning-kuningnya itu ada yang hitam. Tapi untuk memastikannya lebih baik memakai alat tester LED ya. Dan saya merakitnya sendiri nih. Ini alat tes untuk LED step up dan step down yang bisa diadjust untuk tegangannya. Ini rakitan saya sendiri. Bentar saya nyalakan. Ini nyala ya. Ini ada ampere dan juga adjust tegangan ya. Bisa diadjust paling rendah 1,1 volt ya. 1,1 volt dan tertinggi 11,4 volt. Dan untuk chip LED, mata LED lampu penerangan itu ada beberapa varian,
sebelum kita tes, sebaiknya kita harus tahu dulu berapa tegangan untuk setiap mata LED yang dibutuhkan. Apabila kita tidak tahu, alangkah baiknya kita menggunakan tegangan paling rendah, yaitu 3 volt. Karena mata LED ini rata-rata ada yang 3 volt, setelah itu 6 volt dan 9 volt, terus ke 12 volt. Apabila kita tidak tahu ini butuh tegangan atau supply berapa, makanya kita pakai yang 3 volt dulu. Saya coba ke 3 volt, setting ke 3 volt. Ya. Ini 2,9 volt ya, 2,8. Kita tes. Apabila tidak nyala, berarti lampu ini tidak memakai mata LED yang 3 volt. Untuk probe merah ini adalah positif, dan yang hitam ini adalah negatif. Nah, apabila kita tidak mengetahui kutub mata LED nih positif negatifnya, kita nanti bisa bolak-balik ya. Kita coba aja satu. Kita coba satu, bentar. Kita coba satu. Kita bolak-balik. Dan ternyata tidak menyala ya. Tidak menyala berarti ini bukan yang tipe 3 volt. Kita naikkan ke 6 volt. Tegangan 6 volt. 6 volt, 6,1. Kita tes. Kita tes. Tidak menyala. Nah, ini menyala kan. Jadi dia memakai tegangan 6 volt. Ya, tegangan 6 volt. Itu langkah pertama untuk mengetes ya. Kita tes satu persatu. Nah, menyala ya. Seperti juga menyala. Jadi kita cek satu persatu keliling. Ya, menyala. Nanti kalau tidak menyala bolak-balik, tidak menyala berarti LED itu putus atau udah short atau udah mati, dan kita ganti dengan mata LED yang baru ya. Seperti ini contohnya. Ini adalah mata LED yang baru, dan kita sesuaikan berapa volt yang dibutuhkan. Tadi membutuhkan yang tegangan 6 volt, berarti kita memakai mata LED yang 6 volt. Apabila 9 volt ya 9 volt, dan 3 volt dan 3 volt. Usahakan cari mata LED yang bagus agar kedepannya lebih awet. Jadi kualitas mempengaruhi juga ya. Selanjutnya, apabila semua mata LED atau chip LED ini kita ganti dan kita coba ternyata tidak menyala, berarti ada kerusakan di driver mesinnya ya, driver mesin yang ada di dalam itu ya. Oh, bentar. Oh ya, itu di dalam itu ada driver. Bentar, saya ambil contoh. Ya, seperti ini ya, driver. Ini untuk lampu dengan watt yang kecil ya, 5 watt sampai 9 watt ya. Kalau untuk 15 watt ke atas itu beda lagi, dia ampernya lebih tinggi dan komponennya juga lebih besar dari yang ini ya. Ini untuk yang kecil, ini watt kecil seperti lampu-lampu ini. Ya seperti ini ya, ini Philips, ini 10 watt, ini bisa diganti kalau mesinnya mati, atau juga dengan PCB LED yang sudah jadi ya, include di PCB-nya mesinnya. Contohnya seperti ini. Ini mesin sudah jadi satu di PCB.
tinggal kita colok ke tegangan listrik ya. Dua ini langsung ke tegangan listrik. Ini sudah nyala. Ini simpelnya, ini kalau tidak pengen ribet, ini juga baru semua, jadi tidak perlu ganti mata LED, tinggal kita sesuaikan diameter PCB-nya ini ya dengan casing ya. Kalau ini kan besar, berarti kita cari yang lebih besar gitu. Ini untuk yang 5 watt ke atas sampai 9 watt ini ya, lampu kecil. Dan untuk membuka mesin drivernya itu kita perlu membuka drat lampu ini ya. Kita pakai alat pembuka casing atau drat ini untuk membuka ya. Kita buka. Ini saya putar, saya buka dulu. Nah, ini sudah lepas ya, ini sudah lepas, tinggal kita congkel pin pengunci untuk tegangan satunya lagi yang ada di belakang ini. Hati-hati nih. Nah. Ini agak susah soalnya dia seperti drat mainnya. Oh ya. Nah, ini sudah lepas. Nah, seperti ini. Dan ini penampakan mesinnya dari bawah dan bisa kita lepas kalau sudah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini rusak mesinnya. Ini bisa kita ganti dengan mesin yang baru seperti ini. Ini hampir sama. Nah, hampir sama. Ini universal, bisa dipakai di lampu yang wattnya kecil ya. Seperti itu. Ini kalau yang tidak ingin ribet, tinggal ganti mesin, atau juga bisa yang PCB lampu yang AC ya, langsung colok ke listrik, langsung nyala. Soalnya mesinnya sudah menjadi satu, drivernya di PCB. Ya, itu yang simpel. Kalau pengen servis, belajar servis, ya kita perbaiki mesinnya ataupun PCB-nya, kita ganti mata LED satu persatu. Itu untuk bagi yang servis sendiri, yang pengen belajar. Kalau pengen yang simpel ya ganti yang langsung jadi seperti ini. Ini macamnya banyak, tinggal tergantung watt ya. Semakin besar wattnya maka dia diameternya semakin besar juga. Seperti ini. Ini yang besar, ini watt besar kan. Selanjutnya kita juga butuh lem silikon ya. Lem silikon ya. Ini untuk mengembalikan mika penutup ya. Nanti kita kasih silikon keliling, baru kita pasang dan kita diamkan. Nanti dia kering menjadi keras, jadi air tidak masuk ke dalam lampu ya. Ini harus ada nih lem silikon. Selain itu dia juga bisa mendinginkan suhu panas dari LED ini. Soalnya ini kalau nyala, ini pendingin ini panas ya, panas efek dari mata LED yang menyala semua. Maka kita terkadang pakai pasta pendingin atau silikon juga bisa untuk merekatkan. Selain itu juga mengantarkan panas, mengurangi panas ya. Itu adalah contoh yang sudah jadi kemarin ya. Ini saya sudah jadi. Ini ganti chip LED semua ya. Itu Philips 19 watt ya. Saya coba colokin. Ya, nyala ya. Contohnya seperti itu. Ya. Demikian pengalaman yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen agar channel Anugerah Multimedia bisa berkembang ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.